Barangkali itu sekedar nanti akan berkembang sebentar. Oke. Pertanyaan selanjutnya untuk Mami, kita tahu nih sekarang belum ada kurikulum terkait dengan bahasa daerah kan. Oleh karena itu Ngopi Kaki Lima dan kegiatan-kegiatan yang lain ini berfungsi untuk sebagai sarana menjembatani antara bahasa daerah dengan masyarakat luas. Bagaimana tanggapan Mami sendiri mengenai peran penting bahasa Buol untuk anak sekolah untuk mengakses bahasa daerah sendiri? Ini untuk muatan lokal bahasa daerah sudah pernah diseminarkan oleh Dinas Pendidikan dan Olahraga dulu, Pak Tonang waktu itu. Pak Tonang. Beliau menjanjikan untuk membuat muatan lokal. Dia sudah buat kelompok guru-guru, tapi sampai sekarang beliau sudah dipindahkan dari sana. Saya tidak tahu. Jadi saya menunggu bahan-bahan sebelum saya siapkan. Malah saya sudah buat konsep untuk muatan lokal sudah ada, tapi saya belum mau kasih. Belum ada persetujuan pemerintah. Ada saya sudah buat konsep, tapi konsep tertulis nenek-nenek tulisan itu. Ya. Jadi barangkali alhamdulillah anak-anak muda, anak-anakku, cucu-cucuku sungguh sangat memperhatikan bahasa ini. Memang kita harus menjunjung tinggi kepintaran daripada nenek moyang kita, karena mereka sudah mampu menciptakan gentong budaya, yaitu bahasa Buol, untuk mempersatukan suku bangsa yang ada di Indonesia ini dengan, jadi dari Sabang sampai Merauke bermacam-macam suku bangsa. Jadi oleh pemerintah mereka melindungi ini dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 32, Pak Ibu Pria ya. Ribatani lo penggele, lupa itu. Ya, jadi alhamdulillah anak-anakku yang memperhatikan sekali bahasa daerah. Jadi saya mau tanya ini, apa anak-anakku sekalian atau cucu-cucuku kita pertahankan bahasa daerah Buol ini? Saya tanya dong, saya tanya Pak. Alhamdulillah. Jadi yang kita pertahankan adalah ejaannya. Kalau ejaannya kita pertahankan berarti bahasa Buol kita pertahankan. Barangkali nanti berlanjut. Baik, terima kasih untuk Mami yang telah menjawab beberapa pertanyaan dari saya. Kita pindah ke pemantik selanjutnya kepada Ibu Elvira. Sedikit informasi, teman-teman tahu sendiri Ibu Elvira ini merupakan pelantun lagu-lagu daerah Buol. Pertanyaan pertama untuk Ibu Ira, boleh dong cerita sedikit tentang pengalaman saat proses perekaman dan apa yang mendorong Ibu Ira agar terikut dalam perekaman tersebut, dan apa tantangan serta suka dan duka yang Ibu rasakan? Mungkin boleh ceritakan kepada teman-teman yang ada di sini maupun yang live via Facebook. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih karena sudah dihadirkan dalam kegiatan ini. Satu kebanggaan untuk saya bahwa ternyata generasi muda sangat peduli dengan budaya ataupun bahasa daerah Buol. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu, sebenarnya kalau suka dukanya mungkin ada satu dukanya yang ingin saya ceritakan di sini. Jujur, dulu itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 95 kalau tidak salah, proses perekaman lagu itu. Kaset yang ini, album Kinalian, itu saya mengorbankan pendidikan saya hanya untuk demi album ini. Memang pada saat saya ditawari untuk ikut dalam proses perekaman sebagai salah satu penyanyi, bapak saya almarhum Bapak Ramli Bimai itu menawarkan dua pilihan kepada saya, mau ikut rekaman tapi dengan catatan mengorbankan sekolah, karena memang pada saat itu sudah mau menjelang ujian akhir kelas 3 SMA waktu itu, atau mengabaikan ajakan itu demi pendidikan saya. Saya pikir ini adalah kesempatan langka.
saya orang seni, saya senang menyanyi, makanya kalau misalnya ada tawaran seperti itu saya tidak sia-siakan, sehingga pada saat itu memang saya memilih untuk ikut rekaman dengan konsekuensi apakah saya lulus atau tidak itu nanti urusan ke belakang. Jadi jujur saya sampai kelas 4 SMA saya itu 4 tahun, karena memang dari proses awal sebelum perekaman itu kita sudah latihan. Setiap tempat latihannya itu toli, masih dengan medan jalan yang belum seperti saat sekarang itu. Setiap minggu itu pasti saya bolos 2 hari. Kadang dari Kamis itu saya sudah berangkat ke toli-toli, atau Jumat Sabtu saya sudah ke toli-toli untuk latihan. Kemudian ke Surabayanya waktu itu memakan waktu kurang lebih 1 bulan untuk proses perekaman. Jadi otomatis memang terabaikan pendidikan, tapi itu sudah konsekuensi yang saya harus terima. Kemudian itu dukanya, saya sampai naik kelas 4 SMA sampai harus mengulang lagi. Kemudian tapi ada satu kebanggaan bahwa syukur alhamdulillah lagu-lagu yang ada di album tersebut sampai sekarang itu masih digemari oleh halayak umumnya. Kemudian lagu-lagu yang ada di situ itu adalah lagu-lagu yang sebenarnya sudah cukup lama. Kemudian alhamdulillah kita rekam sehingga banyak masyarakat yang kembali bisa mengenal lagu-lagu daerah Buol. Kalaupun sampai saya terpilih di situ, memang sebelumnya itu ada kegiatan, dulu masih zamannya BPU ini, yang sekarang kantor BKD itu diadakan lomba, salah satunya Nanya Mami, Ibu Nova itu salah satunya sebagai peserta. Dari lomba itu dipilihlah beberapa orang yang menjadi juara itu yang diajak untuk mengikuti rekaman lagu daerah Buol. Jadi mungkin itu suka dukanya. Kemudian satu kebanggaan saya bahwa melalui rekaman itu alhamdulillah orang bisa mengenal saya sampai sekarang. Sekalipun jujur saya untuk hari ini saya cukup bangga karena banyak penerus generasi muda yang kemampuannya sudah melebihi dari kami yang senior ini. Mudah-mudahan lagu Buol semakin bisa berkembang. Kemudian mungkin satu saran saya, jangan sampai dalam pembuatan lagu itu mungkin bisa berkoordinasi dengan ibu Maria Mayadini atau orang-orang tua lain, sehingga dalam menciptakan lagu itu tidak, bahkan kalau sebisa mungkin tidak ada bahasa Indonesia yang dituangkan dalam lirik lagunya. Jadi betul-betul bahasa Buol, kemudian tidak melupakan kearifan budaya lokal kalau bisa. Mungkin cukup sekian dulu, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu. Untuk pertanyaan kedua, menurut Ibu Ira sendiri, penting tidak sih ejaan atau dialek pada saat melantunkan dan menyanyikan lagu daerah? Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman seberapa penting hal tersebut. Baik, kalau saya pribadi mungkin di antara teman-teman yang pernah menjadi juri sama-sama dengan saya, alhamdulillah saya selain menyanyi, kadang juga saya diberi amanah untuk menjadi juri di beberapa kegiatan lomba menyanyi. Saya itu paling dikenal sangat keras dalam hal artikulasi, terutama untuk lagu Buol bagi peserta. Bahkan ada teman yang mengatakan bahwa itu kalau sudah di Palu kan biasanya lomba yang kami lakukan penjuriannya itu biasanya untuk seleksi ke tingkat yang lebih atas, ke tingkat provinsi. Bahwa menurut teman saya itu bahwa kalau di Palu nanti itu tidak terlalu dipakai lagi itu kalau misalnya artikulasi orang tidak tahu. Tapi kalau saya pribadi itu sangat penting. Kenapa? Dengan melalui lagu kita bisa memperkenalkan bahasa kita ke daerah lain. Nah, kalau misalnya kita perdengarkan dengan artikulasi yang mungkin menurut saya keliru, misalnya ripu jadi ripu, buoyo ripu jadi buoyo lipu, orang akan mengenal oh seperti itu bahasa daerah Buol. Kemudian anak generasi muda akan terbawa-bawa mengucapkan bahasa Buol dengan artikulasi yang salah, pengucapan yang salah menurut saya. Jadi kalau memang waktunya masih panjang, kadang masih bisa maafkan, kemampuan menyanyinya, teknik vokalnya apa semua itu mungkin bagus, tapi hanya kurang di bagian artikulasi, kadang saya masih maafkan. Tapi saya selalu
saya selalu gemas kalau misalnya, makanya padahal kalau ini jujur masih ada orang yang lebih bisa dari saya. Ini saja sebenarnya untuk dihadirkan di sini saya merasa tidak percaya diri karena menurut saya masih banyak orang lain yang lebih dari saya. Saya selama ini berawal dari rasa peduli saya. Kadang kalau misalnya ada orang yang di media sosial itu menuliskan kata dalam bahasa Buol, kemudian menurut saya pribadi itu berdasarkan apa yang saya ketahui dengan apa yang sudah ditulis oleh Mami. Kadang saya mengkritik itu dengan membalas cara penulisan yang sebenarnya. Misalnya orang tersebut menuliskan ribu jadi ribu, itu biasanya saya langsung kritik dengan menuliskan penulisan yang sebenarnya LR seperti yang ada dalam kamus bahasa Buol yang ditulis oleh Mami. Jadi itu semua berangkat dari rasa peduli saya. Jujur saya demi Allah saya tidak merasa diri saya paling tahu, paling pintar, karena memang pada dasarnya sebenarnya masih banyak bahasa Buol yang saya tidak tahu, jujur. Jadi saya masih banyak belajar. Saya hanya berangkat dari rasa peduli, keinginan bahwa saya tidak mau bahasa Buol itu tenggelam. Saya tidak mau bahasa Buol itu tidak dilestarikan. Nah, upaya saya apa? Upaya saya salah satunya seperti itu. Saya ingin orang kalau ikut lomba menyanyi, kemudian lagunya lagu daerah Buol, sebisa mungkin bahasa Buolnya harus fasih, artikulasinya harus benar. Seperti itu. Jadi satu saran mungkin buat teman-teman, jangan hanya dari hal-hal kecil saja buat adik-adik, jangan cuma sebatas diskusi seperti hari ini, tapi belajarlah, mulailah dari sekarang. Mungkin dalam keseharian teman-teman lebih lebih banyak menggunakan bahasa Buol yang baik dan benar, gitu, yang baik dan benar. Jadi tidak ada lagi mengatakan bore. Kalaupun ada bahasa yang kira-kira bahasa Buol ini apa? Aku tanya, banyak orang tua yang boleh bertanya-tanya. Jadi seperti itu. Saya tidak merasa diri saya paling benar, diri saya paling pintar. Tidak ada sama sekali itu. Saya hanya peduli. Saya hanya ingin bahasa Buol ini lestari. Itu saja. Terima kasih. Luar biasa sekali ya teman-teman. Itu tadi Ibu Wira sendiri memberikan pesan kepada kita semua. Mungkin dari teman-teman bisa melestarikan. Kemudian masih ada pertanyaan satu lagi untuk Ibu Ira. Karena kita tahu sendiri Ibu Ira ini merupakan pelantun lagu-lagu daerah Buol kan. Boleh dong kasih kita satu lagu atau beberapa bait yang di dalamnya itu terdapat kearifan lokal Buol. Mungkin bisa sekedar membacakan dan memberikan kita semua ini arti atau makna dari lagu tersebut. Terima kasih. Untuk lagu daerah Buol yang menggambarkan tentang kearifan budaya lokal itu banyak. Salah satunya itu kalau teman-teman pernah dengar lagu Monuni, itu menceritakan tentang proses bagaimana seorang bayi itu naik buaya, naik ayunan. Jadi mulai dari dia harus pogan dicepok itu dipot, kemudian kalau dia menangis diayun, oregedan, dimanyanyiakan dan gitu. Kemudian dimandikan, diguon, kemudian apalagi ya di situ kalau Monuni banyak ini. Nanti kalau soal bagaimana ritual Monuni boleh tanya sama Ibu Satria. Kemudian ada juga lagu Hadato Moponika, itu juga cipta. Kalau Hadato Monuni itu masih belum ini siapa penciptanya. Kalau Hadato Moponika itu ciptaan dari Salmiel Koyo. Itu tentang bagaimana upacara adat Moponika, mulai dari Mayakonika sampai ada satu hal. Saya agak gemas kalau misalnya kadang orang di media sosial itu posting acara Mapaci, captionnya itu Mapaci tapi pakai adat Buol. Kenapa tidak pakai kata Mongoyondigi? Jadi kita punya bahasa Mongoyondigi ya, bukan Mapaci. Begitu Mami. Kemudian Maparola itu juga yang paling sering orang pakai, atau mertua orang bilang. Kita juga punya bahasanya, namanya Mokoayom.
Jadi itu semua ada dalam lagu Hadatul Mukonika. Terus ada di lagu ini juga Dudoyo Noripu, ada di situ tentang penggunaan baju adat mulai dari haruas kemudian tanggeleng. Jadi banyak. Kalau mau dinyanyikan mungkin kita tunggu kafe beli dulu biar lebih ini. Itu saya dulu. Oke, terima kasih kepada Ibu Ira. Mungkin teman-teman nanti di akhir kita akan mendengarkan Ibu Ira sendiri menyanyikan lagu daerah. Untuk teman-teman dimohon tetap bersabar menunggu acara ini sampai selesai. Oke, kita lanjut kepada bisa tidak Ibu gambarkan salah satu ritual adat Buol yang paling sering dilakukan? Dan sejak kapan Ibu Ria mulai menggiati upacara adat seperti itu? Terima kasih, mungkin bisa langsung dijawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga sudah menghadirkan kami di sini. Meskipun sebenarnya kami agak dengan yang di situ kami sebagai pegiat ritual adat, karena sesungguhnya Ibu Ria itu hanya masih tahap-tahap figuran dalam hal ini. Hanya awalnya memang sebelum saya masuk beberapa ritual adat yang sering kami lakukan, seperti pertanyaan untuk ibu-ibu di samping saya, awalnya kenapa sampai terlibat di ritual adat itu? Dulu kurang lebih hampir 20 tahun yang lalu, nenek ini Ibu Ria belum mengenal yang namanya ritual seperti ini. Dulu waktu nenek saya sebagai seorang dukun beranak, banyak yang jadi maksudnya yang minta pertolongan untuk proses melahirkan itu ya, dukun beranak. Kebetulan saat itu ada seorang ibu yang mau melahirkan sudah sangat dekat waktunya melahirkan. Tiba-tiba suaminya datang habis maghrib, katanya memberitahu memang kalau istrinya sudah mulai sakit perutnya, sudah mau melahirkan. Jadi mungkin agak tengah malam sedikit, diperkirakan akan lahiran. Terus Ibu Ria jawab begini, tapi nenek tidak ada, nenek saya maksudnya tidak ada di rumah. Artinya Ibu Ria rujuk ada di sana dukun beranak juga yang lain, atau sana bidan. Kalau kemarin kan tidak seperti sekarang, itu sudah agak dilarang sedikit kita dukun beranak itu ya. Kami berpikir sudah ke sana, ke mana yang kami rujuk itu, di suaminya ibu ini. Ternyata sudah begitu tengah malam datang lagi mengetuk pintu. Katanya sudah ada tanda, sudah dekat kan. Ya Allah, saya bilang, bagaimana ini? Dari lama terdiam. Entah itu dorongan dari mana, atau bagaimana tiba-tiba langsung berdiri. Kalau begitu, kalau kamu yakin, padahal kami belum pernah sama sekali memberikan pertolongan kelahiran, belum pernah sama sekali. Karena memang usia saat itu hampir 20 tahun yang lalu. Bagaimana kira-kira masih belum terlalu paham dalam hal ini. Kalau begitu, kalau kamu yakin, oke, mari. Langsung saya ambil alat-alat itu, gunting, padahal belum pernah saya menggunakan alat itu untuk proses menolong persalinan. Nah, kalau kamu yakin, sudah, pergilah saya. Tiba di rumah dengan bapak ini, tiba di rumah ibu yang melahirkan ini, langsung nenek yang neneknya ini, ibu ini, mertuanya, nanti aku, dia bilang piano tak dua maksudnya, mari dia bilang, nah kau yang ditunggu-tunggu dalam hati saya. Ya Allah, duk juga, karena ini belum pernah. Nyawa ini proses menolong ini urusan nyawa, langsung dipersilakan masuk. Tapi kami belum langsung masuk karena ada semacam apa? Kalau kita itu pamali, kalau dari luar, kalau terus masuk ke
ke dalam rumah, apalagi orang yang mau melahirkan. Salah satu kearifan lokal kita. Ya. Jadi masih duduk saya di satu dalam hari gak masuk. Begitu saya masuk, saya melihat ibu yang sedang melahirkan ini anak ke berapa sekian sudah. Saya melihat di sampingnya ibu yang sedang melahirkan ini diapit oleh beberapa orang. Sudah mendorong-dorong karena memang pemahaman tidak seperti sekarang. Dukun-dukun beranak itu diberi pelatihan, keterampilan, bagaimana menghadapi persalinan, bagaimana menghadapi posisi bayi yang begini dan seterusnya. Langsung saya masuk ke dalam. Entah mungkin itu karena memang pertolongan Allah juga, saya yakin. Saya langsung lihat, loh, kok perutnya melintang bayinya? Padahal saya belum pernah sama sekali melihat orang yang mau melahirkan melintang. Jadi langsung seperti ada memang dorongan, ada langsung yang memberitahukan bahwa ini harus dibikin begini. Jadi pada saat itu ibu yang sedang melahirkan, saya bilang kalau dia sakit, kamu kuat, tangannya yang lain di sini saya tunjuk sampai alhamdulillah hanya 2 kali tarik nafas. Ya, langsung lagi bayinya, alhamdulillah. Setelah itu, pokoknya saya belum pernah menyentuh ataupun melihat yang namanya ari-ari itu. Ya, saya keluarkan dengan tekniknya saya sendiri. Alhamdulillah semua selamat. Kemudian pada malam itu, yang namanya ari-ari itu saya bersihkan dan saya tanam dengan cara saya sendiri. Padahal belum ada halai yuria. Tapi yang jelas kalau untuk itu memang kami berpedoman pada untuk membersihkan ari-ari itu ada sebuah dalil yang menyebutkan bahwa setiap potongan tubuh anak cucu Adam wajib dihormati. Artinya kita saja perempuan kalau potong kuku pada saat haid atau habis melahirkan jadi kumpul ataupun rambut, jadi kita nanti akan sisihkan bersama. Apalagi hari-hari ini yang menemani kita di alam lain, berarti potongan tubuh yang sangat berjasa sekali kepada kita. Jadi dia harus dibersihkan. Artinya dalam hal ini dihormati. Jadi singkat cerita, setelah itu saya tanam malam. Semua orang yang di dalam rumah itu tidurnya ancam. Awas memang kalau ada yang bilang cerita-cerita di luar, besok hari ibu dia datang kasih melahirkan. Padahal kalau paham-pahamnya orang tua kita itu hari-hari tidak boleh ditanam malam. Kopori, pamali, entah apa alasannya, keterangannya yang jelas. Tapi ibu dia lakukan, justru lakukan itu yang pamali. Ibu dia tanam malam-malam. Tapi sampai sekarang anak itu memang tidak ada apa-apanya, tidak ada hambatan dalam kehidupannya. Berarti bahan itu bisa kita tidak pakai. Nah, selanjutnya dari situ ternyata mereka tidak bisa menyimpan rahasia meskipun ibu dia sudah ancam. Besoknya sudah heboh. Ibu dia kasih melahirkan tadi malam. Itu yang anak ketiga. Nah, pulang nenek saya dari laki waktu itu. Pagi itu memang. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Senyum-senyum. Nenek. Saya tadi malam kasih melahirkan. Kenapa? Sudah, alhamdulillah. Tinggal saja begini dipermatang. Bagaimana caranya menangani? Jangan panik begini dan sebagainya. Nah, dari situlah mungkin sampai ibu Ria itu dianggap sebagai orang yang ada hubungannya dengan ritual-ritual adat. Karena menurut proses persalinan itu pasti ada hubungannya dengan orang mengunam tiang, ritual mengobat perut. Kalau di sini bilang mengunam tiang, berdikit natu meninggal tiang, sama itu. Artinya ritual pengobatan perut untuk ibu hamil. Kemudian ada hubungannya dengan naik wayang, menuni. Setelah anak dilahirkan, sekian hari tergantung musyawarah keluarga, diadakan ritual menuni itu. Nah dari situ mungkin sampai orang-orang menganggap bahwa ibu Ria sebagai pelaku ritual adat. Seiring berjalannya waktu dari situ, karena nenek saya juga sudah mulai meyukuk, orang bilang sudah mulai lemah fisik.
Sehingga meskipun pada saat itu masih hidup nenek saya, kami berapa kali sudah mendalam persalinan, tapi masih tetap didampingi. Seterusnya sudah ada keberanian. Bahkan ibunya anak itu yang kasih, anak yang dilahirkan itu sekarang kami juga yang mengurus proses persalinannya. Anak yang kami terima kepalanya saat itu. Jadi kira-kira berapa tahun itu? Bayi yang kami tangani sekarang juga sedang melahirkan. Berarti, nah dari situ sehingga ketika ada yang mau melaksanakan upacara yang sehubungan dengan itu, kami diundang. Meskipun dalam hal ini masih kami terlalu banyak bertanya bagaimana tata caranya dan lain sebagainya, apa yang digunakan sampai sekarang. Kemudian kenapa sampai kami merasa terpanggil juga dan merasa wajib untuk dalam hal ritual-ritual ini? Pertama, selama upacara adat ritual itu tidak mengajak umat, mengajak orang, saya maksudnya tidak mengajak orang untuk menyembah selain Allah. Artinya saya tidak membantu orang untuk barangkali berbuat syirik atau apa terlalu menekuni ritual itu sampai orang akan beranggapan bahwa ini lebih penting. Jadi apalagi maksudnya pertanyaan tadi?